Selamat siang semuanya ya. Seki waktu salam minta ya. Nah, kita jumpa lagi di kesempatan yang baik ini ya, dengan program ya leadership untuk volunteer KSN itu sendiri. Di kesempatan baik ini ya ada kesempatan juga Pak Tommy bisa mengisi. Dan untuk sebelum Pak Tommy bicara ya, nanti akan coba kasih awalan kenapa program ini penting, dan juga nanti mau flashback lagi tentang KSN itu sendiri, kira-kira untuk mengingatkan bahwa kita ini sampai sejauh ini nih seperti ini kira-kira ya. Nah, nanti akan mulai mungkin sebelum dimulai ya kita kita memberikan penghormatan ya kepada Guru Agung kita Sang Buddha dengan mengucapkan Namo Tassa 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Oke, sekilas Bante akan coba putarkan sedikit. Mungkin Anda juga sudah pernah lihat sebelumnya, tapi nggak masalah. Ini review untuk Anda. Inilah KSN. Suaranya tak? Suara ini. Apa yang dibilang konsentrasi? Konsentrasi adalah terpusatan pikiran pada satu objek. Jadi KSN itu adalah ya wadah untuk berbuat baik ya, wadah untuk berbuat baik. Ya, sekali lagi, jadi KSN itu adalah wadah untuk berbuat baik, wadah untuk berbuat baik, wadah untuk praktek Dhamma. Makanya kumpulannya adalah para praktisi Dhamma. Lalu juga wadah untuk
belajar dhamma, wadah untuk belajar dhamma, untuk mengetahui sampai sejauh mana, untuk ya yang nggak jelas jadi jelas, yang ragu jadi yakin, kira-kira seperti itu. Dan juga KSN ini terbuka untuk umum, untuk siapa saja yang memang mau berbuat baik. Kira-kira kita tidak membatasi, sebenarnya siapapun yang mau berbuat baik ya terbuka, silakan istilahnya bergabung dengan KSN itu sendiri. Ya, itu prinsip dasarnya. Dan kita hanya mengakomodir visi-visi misinya KSN itu sendiri adalah mengakomodir para praktisi sebenarnya. Karena Bante melihat kebutuhan dari khususnya di Jakarta membentuk wadah. Ya, kebetulan Bante yang memulai, bisa dikatakan, dengan tujuan memfasilitasi, mengakomodasi para praktisi meditasi untuk dapat membina diri, melatih meditasi dengan baik sesuai dengan ajaran Buddha Gautama, ya, Visuddhimagga dari Paus Sayadaw sendiri, dan agar dapat menembus meditasi kebenaran dan terbebas dari penderitaan di samsara. Ini main core-nya kita. Ini tujuan utamanya kita. Kenapa KSN ini terbentuk? Ya, jadi Bante coba angkat ini supaya kita semua sepakat satu visi, satu misi, dan bisa saling mengingatkan ke depannya. Kalau memang sudah melenceng, tolong ditarik lagi ke sini, bisa dikatakan, karena tujuan kita ke sana. Ya, itu supaya kita lebih mudah bergerak, tidak bercabang atau bagaimana. Kita punya warna, bisa dikatakan. Ya, dan dengan tujuan-tujuan dengan program-program yang ada, sekali lagi KSN perlu ada satu kondisi lagi atau satu bagian, yaitu para volunteer. Ini tidak akan bisa dipisahkan, wadah volunteer yang menggerakkan ini semua. Ya, anda semualah, ya, anda semualah yang akhirnya kita bisa berjalan sampai sejauh ini. Jadi ya, Bante sangat apresiasi sekali atas dedikasi kalian dalam melayani Dhamma. Bante sangat apresiasi sekali, dan sebagai volunteer di KSN, dan bisa dikatakan KSN eksis saat ini karena kalian. Salah satu kondisinya, ya. Ya, kita bisa bilang sadu ya. Ya, kalian istilahnya jadi bagian dari eksistensi KSN sampai dengan sekarang dan juga di masa yang akan datang. Makanya Bante bilang ketika mulai nggak bisa berhenti. Bisa dibilang ya sampai mati. Bisa dibilang. Oke, nah ini ada juga yang bisa dikatakan, ada yang ya ini sih sudah sering mungkin diputar, tapi ini juga bagus untuk mengingatkan. Ini sangat inspiratif, sangat menyentuh. Similarities between us. Take a minute and see yourself in the mirror. You look like me, those eyes, lips, you can't deny. Have you thought about why we look the same, why we feel the same? Don't tell me it's by chance. Sister, we're one big family. Oh, oh, oh.
Ya, Bante sangat bercita-cita atas dedikasi kalian sekali lagi ya, sampai saat sekarang KSN bisa eksis, bisa dikatakan ya. Sadu, sadu, sadu. Dan kita sudah banyak melewatkan waktu kebersamaan ini dengan berbagai macam kegiatan ya. Nah, jangan sampai terlewatkan, dan kebersamaan ini penting untuk kita bangun terus ke depan ya, ke depannya terus, dan saling akhirnya dari kebersamaan itu kita akan bisa saling mengisi satu dengan yang lain, bisa saling memahami sehingga tujuan bersama itu sendiri akan tercapai. Tujuan atau misi mulia yang kita bangun itu bisa tercapai, bisa dikatakan. Nah, ini perlunya kebersamaan lagi dan lagi. Nah, akhirnya yang akan membentuk tujuan yang besar, bisa dikatakan. Ya, sekali lagi KSN eksis karena adanya kebersamaan di antara kita semua. Sekali lagi. Nah, oke. Dan apa yang dilakukan kita sampai sejauh ini adalah sudah mengarah ke sana, dan memang sudah mengarah ke sana, dan tinggal bagaimana kita saling mengisi dengan waktu, dengan satu dengan lain, yang merupakan bagian dari proses ya. Proses penguatan, proses pendewasaan, proses pengembangan pada akhirnya, dan nanti akhirnya kita akan mencapai puncaknya itu sendiri ya. Kita akan mengarah ke sana, semua akan berproses. Dan sekali lagi, prosesnya ini kita harus ada satu kebutuhan ketika komunitas sudah berkembang menjadi besar, jadi banyak member, banyak orang-orang yang mau terlibat. Bagaimana kita bisa mengakomodir ini, bagaimana kita bisa mengarahkan semuanya dengan baik. Jadi satu kepentingan, dari awalnya mungkin banyak kepentingan, menjadi satu kepentingan, yaitu visi misi dari KSN itu sendiri. Nah, makanya kita perlu namanya teamwork, kita perlu namanya kerjasama tim. Kerjasama tim itu sendiri yang mana ini akan membentuk leadership ya. Kerjasama tim itu sendiri akan membentuk leadership itu sendiri. Nah, ini seperti ya contoh gambar ini. Seperti contoh gambar ini sendiri. Oh, oke. Organ tubuh. Ya, teamwork, kerja tim. Ya. Organ tubuh bekerja bersama sebagai satu kesatuan, dan yang mana organ tubuh itu punya kerja masing-masing, sistem kerja masing-masing ada. Mata untuk melihat, telinga mendengar, otak ya untuk menerima informasi, mengolah informasi, tubuh kulit ini untuk menutupi organ-organ yang di dalamnya, ya kan, juga memberikan kenyamanan. Jantung ini memompa memompa darah ke seluruh tubuh, dan otot ya mengalirkan darah dari pompaan jantung itu sendiri, sehingga semua organ tubuh bisa mendapatkan nutrisi dari yang terkandung di dalam darah dan juga oksigen, sehingga dia menyehatkan yang lainnya. Masing-masing punya sistem, masing-masing punya fungsi, tapi bekerja bersama, tidak saling bertentangan, tidak saling selenya siapa yang unggul, siapa yang dominan, tidak. Tapi masing-masing punya fungsinya masing-masing. Artinya ketika mata tidak setuju, dia tidak mungkin setuju dengan telinga yang fungsinya mendengar. Saya nggak setuju pendengaran Anda saat suara yang Anda dengar ini nggak sesuai nggak sesuai apa yang saya lihat, nggak sesuai apa yang saya lihat. Tidak mungkin. Bisa dikatakan seperti itu kan. Masing-masing mendengar sesuai dengan apa yang didengar, yang memang harus didengar.
melihat memang sesuai memang apa yang harus dilihat, ya kan. Juga jantung, saya nggak suka sama mata, saya nggak mau alirin darahnya ke mata, bisa dikatakan seperti itu, ya kan. Ini adalah sistem organ tubuh. Nah, kita belajar dalam komunitas seperti organ tubuh ini sendiri, bagaimana membangun keharmonisan, bagaimana membangun sinergi dari fungsi-fungsi yang berbeda. Bisa dikatakan tidak ada satu orang, tidak ada satu organ tubuh yang bisa bergerak untuk mengcover semuanya, tidak, ya kan. Begitupun juga dalam komunitas yang akan semakin besar, yang semakin banyak kebutuhan, sehingga akan banyak fungsi-fungsi yang memang harus distribusikan sebaik mungkin sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, di sini ketika komunitas itu istilahnya sesuai dengan fungsinya, justru itu akan memudahkan kita untuk mendapatkan bibit-bibit leader, bibit-bibit pemimpin di masa yang akan datang. Kira-kira seperti itu. Inilah ketika kita justru memberikan terhadap bidangnya masing-masing, mereka akan tumbuh kepercayaan dirinya dengan baik. Inilah modal leadership yang mana sangat baik untuk satu organisasi ketika ada regenerasi muncul. Salah satunya ada kenapa? Karena kepercayaan yang diberikan dan dia akhirnya berusaha dengan baik sesuai dengan kapasitas dia, sesuai dengan fungsi tugasnya dia. Ini sangat baik untuk leadership, sehingga dia akan siap menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Ya nggak mungkin dong komunitas akan selamanya di sana, pasti ada tuanya juga kan. Nah, siapa yang menggantikan? Nah, yang muda tapi yang berpengalaman. Yang muda pun akan jadi tua nantinya. Tuanya bisa tua umur ataupun tua pengalaman. Bertambah pengalaman sesuai dengan fungsi kerjanya masing-masing. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, nanti ya inilah bagaimana pintar-pintar kita untuk merolling. Ya, terus berpindah-pindah misalnya kalau memang ada kesempatan, sehingga mereka akan bisa menguasai semua bidang itu dengan baik, tapi tanpa overlapping, bisa dikatakan. Ya, sangat baik sangat bagus perumpamaan bagaimana menjalankan komunitas dengan contoh ya sistem organ tubuh ini sendiri yang saling bekerja sama, saling bersinergi, saling membentuk keharmonisan. Ya, Anda bisa bayangkan deh, tubuh Anda sendiri semua harmonis kan, semua sinergi kan, semua saling support kan. Nah, misalnya nggak tangan kanan kemana, tangan kiri kemana, gitu. Kaki kemana, otak kemana gitu. Kalau meditasi mungkin bisa. Pikiran kemana, badan di mana, pikiran kemana gitu ya, mungkin ya. Tapi kita arahkan ke sana, kira-kira seperti itu. Inilah yang akan kita coba. Makanya ya di sini kita punya program leadership itu sendiri. Ya, untuk pembentukan itu, untuk bekerja sesuai dengan bidangnya, bekerja untuk artinya kita memberikan kesempatan untuk menumbuhkan rasa kepercayaan diri terhadap apa yang dia kerjakan, tapi kita akan support siapapun untuk istilahnya betul-betul bisa mendedikasikan, membaktikan dirinya khususnya untuk sasana itu sendiri. Ya, ini penting sekali. Keberhasilan dalam satu organisasi adalah ketika dia banyak menghasilkan generasi baru, atau keberhasilan dalam organisasi mencetak leader-leader baru. Nah, ini challenge buat yang pengurusan, bisa dikatakan, untuk mencetak orang-orang yang siap bekerja. Nah, itu keberhasilan, salah satu indikator dalam
dalam komunitas, dalam organisasi. Ya, kira-kira seperti itu basicnya. Karena bagaimanapun kita harus ada target, betul enggak? Selain berbuat baik itu sendiri, tapi ada target yang memang harus kita dicapai sebagai suatu entitas, sebagai suatu komunitas. Ya, ini juga harus bisa dipahami. Nah, kalau enggak, bisa dikatakan kita gagal dalam tanda kutip di sana menjalankan misi yang memang harusnya ke sana mengarahnya. Nah, itu kita bisa pakai ini sebagai visi. Nah, itu kita harus visioner ke sana. Nah, mau berapa? Tinggal cepat atau lambat, lama atau singkat, itu bagian dari proses, bisa dikatakan. Bisa dikatakan seperti itu. Nah, teamwork, kerjasama tim yang Bante harapkan untuk terus dibangun, dikembangkan, diperkuat, sehingga akan terbentuk leadership itu sendiri. Ya, leadership itu sendiri seperti ya organ tubuh ini yang mempunyai sistem masing-masing, bekerja sesuai dengan fungsinya, sehingga dan bersinergi satu dengan yang lain, ya enggak? Saling bersinergi dan saling mendukung, saling harmonis, bisa dikatakan seperti itu. Banyak hal. Oke, nah berikutnya, poin yang berikutnya yang perlu juga diperhatikan, ini cukup jelas lah ya, 32 bagian tubuh. Kayaknya mungkin untuk mengingatkan ini, nanti Bante mau bikin organ tubuh di sini. Untuk lihat ini, kerja sama tim, komunitas, setidaknya ya. Nanti bisa di-copy nih Bu, kayak alat dokter untuk praktek. Oke. Terus berikutnya, Bante lagi baca-baca pun ada hal yang menarik di dalam sutta. Nah, ini lagi yang perlu juga kita tekankan, garis bawahi, bahwa kita ini adalah komunitas Buddhis. Komunitas Buddhis yang mana Dhamma sebagai acuan kita. Ya, jadi kita sebisa mungkin keputusan yang dibuat, kebijakan yang dibuat, itu acuannya harus Dhamma. Ya, referensi atau apapun, ya sebisa mungkin kita adalah acuannya dari Dhamma. Karena kita punya tanggung jawab moral sebagai komunitas Buddhis yang mana praktisi Dhamma itu sendiri. Nah, di sini ada yang menarik, ada Bala Sutta dari Anguttara Nikaya tentang kekuatan. Ya, apakah yang ada 4 kekuatan yang di dalam Bala Sutta ini? Apa keempat itu? Yang pertama Panya Bala, ya. Yang kedua Wirya Bala. Yang ketiga Anawaja Bala. Yang keempat Sanggaha Bala. Panya Bala kekuatan kebijaksanaan. Yang kedua Wirya Bala itu kekuatan kegigihan, ketekunan. Yang ketiga ada kekuatan ketanpa-celaan. Dan yang keempat adalah kekuatan memelihara hubungan baik. Keempat ini akan Bante angkat. Sanggaha Bala, kekuatan bagaimana memelihara hubungan baik. Ya, nah ini akan sangat penting di dalam komunitas. Sebenarnya semua juga penting dalam komunitas ini. Di referensi di sutta ini akan sangat baik untuk bisa diingatkan, ya, untuk bisa jadi acuan. Salah satu Dhamma yang bisa menjadi acuan dalam komunitas. Apakah Panya Bala itu? Apakah kekuatan kebijaksanaan itu? Ya, di sini telah melihat dengan jelas dengan kebijaksanaan
mengeksplorasi kualitas-kualitas yang tidak bermanfaat dan dikenali sebagai tidak bermanfaat, yang bermanfaat dan dikenali sebagai bermanfaat, yang tercela ya ditahu sebagai tercela, tanpa cela dikenal sebagai tanpa cela, yang gelap dikenali sebagai yang gelap, yang terang dikenali sebagai yang terang, yang tidak boleh dilatih ya memang tidak boleh dilatih, yang harus dilatih memang harus dilatih, yang layaknya, yang tidak selayaknya para mulia dan dikenali, dan yang tidak selayak para mulia yaitu juga dikenali. Artinya tahu mana yang baik, mana yang benar, tahu mana yang salah, mana yang tidak salah. Misalnya tahu yang kusalah, mana yang aku salah, tahu yang pantas, mana yang tidak pantas, tahu yang sesuai, mana yang tidak sesuai. Itu juga penting, sehingga nggak abu-abu atau tidak membenarkan, misalnya sesuai dengan tren, misalnya sesuai dengan like and dislike. Ini juga bahaya dalam komunitas. Ketika sudah referensinya adalah like and dislike, ini akan bahaya. Ini akan merusak sistem yang terbangun, bisa dikatakan, ya kan? Sehingga akan mungkin imbangnya muncullah iri hati atau jadi yang lain, itu jadi akan berkembang jadi subjektif, jadi individualisme, istilahnya mengarahnya ke sana. Kalau memang sesuai, oke. Kalau memang tidak sesuai, katakan tidak sesuai. Pantas, oke, akui. Tidak pantas, akui juga. Makanya komunikasi juga penting di sini, ya kan? Kalau memang salah, katakan salah, tapi dengan cara yang sesuai, bisa dikatakan. Kalau ini memang, berarti kan kalau memang ada yang tidak sesuai, ya cari cara untuk memang kasih tahu bahwa ini tidak sesuai. Bisa dikatakan seperti itu. Memang ini tidak boleh dilatih. Katakan ini tidak boleh dilatih. Ungkapkan. Memang itu boleh dilatih. Silakan lakukan itu untuk dilatih. Ini memang boleh dilakukan. Memang ini pantas dilakukan. Nah, mau dibilang secara ini, gunakan ekspresi Anda. Artinya Anda mampu diharapkan untuk bisa berekspresi, tapi memang dalam koridor yang benar, sesuai dengan kepantasan, sesuai dengan kesesuaian waktu, itu juga bisa dikatakan. Kalau memang nggak sesuai dhamma, wah ini nggak sesuai dengan dhamma, ini nggak sesuai dengan visi misi KSN misalnya, kita harus rubah, kita harus batasi. Kira-kira seperti ya. Ini adalah bagian dari knowledge kebijaksanaan kita. Ya, ini yang perlu juga kita pahami, kita improve dalam satu kategori, yaitu kekuatan dari kebijaksanaan. Panyabala. Jadi panyabala itu bukan cuma misalnya ya punya nyana, punya apalah, tahu sesuatu, enggak. Tahu yang pantas atau yang tidak pantas, tahu yang sesuai, tidak sesuai, tahu yang kusala atau yang aku salah, itu pun bagian dari panya, gitu ya. Dan jangan takut untuk mengungkapkan ini salah, gak sesuai dengan dhamma, ini memang benar dan sesuai dengan dhamma, lakukan. Tapi sekali lagi dengan cara yang pantas, dengan cara yang sesuai, dengan timing yang pas, bisa dikatakan. Oke, berikutnya wirya balang. Wirya balang adalah kekuatan kegigihan, kekuatan ketekunan, bisa dikatakan semangat. Nah, selalu membangkitkan keinginan untuk meninggalkan kualitas yang tidak bermanfaat dan dikenali sebagai tidak bermanfaat, yang tercela dikenali sebagai tercela, yang gelap dikenali sebagai gelap, yang tidak boleh dilatih dikenali yang sebagai yang tidak boleh dilatih, yang tidak selayaknya ya dikenali sebagai yang tidak selayaknya, dan dia berusaha membangkitkan kegigihan, mengerahkan pikirannya dan berupaya untuk itu. Setelah tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang pantas, mana yang tidak pantas, sekali lagi, mana yang sesuai atau tidak sesuai, usahakan, kerahkan usaha untuk mengganti, meninggalkan itu. Makanya selain berekspresi, selain speak up,
Ini maksudnya. Ini memang misalnya harus bereskan. Gitu. Ini nggak cocok nih. Perlu action, yes. Bisa dikatakan ya. Ini bentuk bagaimana kita bisa meninggalkan kualitas-kualitas yang memang tidak bermanfaat atau tidak yang bermanfaat ya. Oke, kita gunakan, yang tidak bermanfaat kita tinggalkan. Ini kekuatan. Artinya menindaklanjuti pengetahuan yang kita dapat, lalu bagaimana nih dalam praktek di lapangannya, wirya itu sendiri. Atau kita tahu, ini saya lagi emosi nih, misalnya, saya harus tahan, saya harus lebih sabar. Oke, ini nggak boleh. Ya, istilahnya kan, misalnya saja dalam argumentasi, dalam misalnya apalah gitu, ada sesuatu yang memang dalam kerjasama ada aja gitu, tapi nggak bisa. Ya, Anda harus coba untuk redam diri Anda sendiri minimal. Saya harus mundur dulu, beberapa saat tenang. Oke. Minimal apa? Sabar. Minimal tenang. Oke. Nah, di situ. Jadi kita mengetahui minimal untuk diri sendiri. Nah, bagi yang tahu, kita juga harus pahami itu. Ketika ada sesuatu yang memang nggak beres, ya coba kita adjust. Sesuatunya kita redam dengan berbagai cara. Nah, itu supaya hal-hal yang tidak diinginkan bisa tidak berlanjut sehingga yang mengendap terurai dengan sendirinya. Kira-kira gitu. Ketekunan kita untuk mengarahkan ke sana. Itu wirya. Ya. Lalu berikutnya adalah membangkitkan keinginan. Oke. Tadi yang negatif, yang tidak berkualitas ditinggalkan. Di sini memperoleh kualitas-kualitas bermanfaat dikenali sebagai bermanfaat. Tanpa celah dikenali yang sebagai celah, terang dikenali sebagai terang. Artinya ini yang positifnya terus dibangkitkan, terus didorong, terus dikerahkan. Ya. Jadi yang negatif mau dibilang yang tidak baik ya coba dikendalikan. Yang baik-baik terus dimunculkan. Terus dilatih, diusahakan. Nah, artinya berusaha membangkitkan kegigihan, mengarahkan pikirannya berupaya untuk hal itu. Jadi mau dikatakan di sini merujuk dari ini, ketika ada sesuatu yang baik, misalnya di dalam komunitas itu sendiri, ya kita harus support, dukung secara ininya bersama-sama. Kan ini adalah sesuatu hal yang baik. Kita dorong, kita bentuk kekuatan untuk bisa jadi maksimal. Bisa dikatakan di sini. Karena memang adalah sesuatu hal baik yang sangat berperan untuk pembentukan kualitas baik itu sendiri supaya bisa bertahan lebih lama dan akhirnya akan menuju pada peningkatan kualitas masing-masing itu sendiri di dalam komunitas. Kira-kira gitu. Ya. Jadi balik lagi, ya ini yang harus kita betul-betul jadi poinnya, strengthen poinnya gitu, wirya. Ya. Jadi wirya bukan cuma semangat aja nih, ngangkat-ngangkat, ngangkat bangku, ngangkat apa berat-berat, enggak. Tapi bagaimana kita mengeliminir hal-hal yang buruk, dan juga membangkitkan hal-hal yang baik. Itu pun bagian dari wirya, itu pun bagian dari ketekunan. Challenge. Inilah tantangannya. Kita harus bisa mendiagnosa itu. Oke. Lalu ketanpa celaan. Di sini anawajena wacikamena samanagato hoti. Di sini seorang siswa mulai terlibat dalam perbuatan jasmani, ucapan dan pikiran yang tanpa cela. Ini disebut kekuatan ketanpa celaan. Nah, mau dibilang kita harus jaga pikiran, jaga ucapan, dan juga jaga jasmani kita. Nah, dengan beragam background, dengan beragam istilahnya daerah asal, masing-masing berbeda karakter. Nah,
kita harus betul-betul jaga ini dengan baik, ya, supaya semuanya bisa saling memahami, bisa dikatakan, ya, cara berpikir, cara berucap, cara bertindak, ya, supaya tidak jadi celah, ya kan? Ini juga penting, ya. Sekali lagi, nanti katakan pernah di Jakarta challenge-nya besar dibanding dulu Banti di Medan. Banti terus terang saja. Ya, di Medan mau dibilang cuma satu saja, homogen, monogen, satu suku mau dibilang, Hokkien, Chinese-nya. Di Jakarta heterogen, berbagai background, berbagai suku masuk, Jawa, ya kan, mau dibilang Medan, Hokkien, Teochew, KA, semuanya dengan berbagai latar belakang, dengan berbagai karakter. Ada lagi Cinbeng juga, Cina Beng, ya kan, itu pun akan berbeda karakter, berbeda itu secara ininya, ya. Makanya challenge-nya besar, itulah heterogen di sini. Tapi bagaimana kita bisa meramunya itu dengan baik, itu untungnya kita punya satu rasa dhamma, kita punya satu rasa kebaikan itu sendiri, sehingga kita bisa sampai saat ini di sini, kira-kira gitu. Nah, selagi itu masih main core kita, rasanya aman, ya. Selagi itu jadi benang merah kita, rasanya aman, kira-kira, ya. Itu yang disebut kekuatan ketanpa-celaan. Dan apakah kekuatan memelihara hubungan baik? Nah, kata manca bikawe sanggaha balang. Nah, ada 4 cara untuk memelihara hubungan baik. Nah, ini penting sekali buat komunitas. Apa? Memberi, ya, danang, peyawajang, ucapan kasih sayang, atacarya, perbuatan baik, dan tidak membeda-bedakan, samanatata, ya, samanatata. Danang, peyawajang, atacarya, samanatata, memberi, terus, ya, ucapan kasih sayang, peyawajang, perbuatan baik, dan tidak membeda-bedakan, ya. Ini akan, ya, jelas sekali akan sangat berperan. Jadi siapapun, makanya Bante katakan di awal, KSN itu terbuka untuk umum. Siapapun yang memang mau belajar Dhamma, yang mau praktek Dhamma, yang mau istilahnya berbuat baik, silakan, yang bergabung, silakan untuk masuk untuk, ya, sama-sama berbuat baik. Siapapun, ya, kapanpun, dimanapun, kita terbuka, bisa dikatakan seperti itu. Nah, danang, diantara pemberian-pemberian yang terbaik adalah pemberian Dhamma, ya. Nah, di sini juga memberi juga banyak hal yang kita bisa breakdown di sini, atau kita bisa urai. Memberi apa dalam komunitas itu sendiri, ya kan, nggak cumanya sekedar memberi materi sesungguhnya, ya enggak. Bagaimana kita bisa memberi respect satu dengan yang lain, artinya saling menghargai, ya enggak. Itu kita beri kenyamanan, mau dibilang seperti yang tadi kita lakukan, abaya dana. Lalu juga memberikan kesempatan untuk bertumbuh, untuk, ya, sama-sama berkembang, ya, dalam kebaikan. Juga memberikan kepercayaan, ya kan, memberikan kepercayaan ketika memang ada pekerjaan atau apapun yang memang dia harus kerjakan. Juga memberikan dukungan, ya kan, memberikan dukungan terhadap hal-hal yang baik, yang memang tujuannya untuk komunitas dan juga untuk pelayanan Dhamma itu sendiri,
ya, memberikan dukungan dan memberikan nasihat, memberikan masukan, dan juga memberikan perhatian. Nah, itu yang tadi bagian dari panya bala. Kita tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang pantas, mana yang tidak pantas, mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai. Kita memberi nasihat, kita memberikan masukan, kita memberikan perhatian di sana. Nah, ini artinya memberi nasihat. Rasanya kalau seperti ini nggak pantas nih ya, rasanya kalau seperti ini kayaknya nggak pas nih ya. Kasih masukan ya, kasih masukan, harusnya seperti ini nih, harusnya ini seperti ini. Nah, menindaklanjuti dari apa yang kita tahu, ya kan. Itu bentuk pemberian juga, membentuk pemberian perhatian ya, membentuk perhatian. Jadi Bante hanya bagaimana mendorong Anda semua untuk bisa berekspresi, tapi tidak terlalu tidak terlalu kasar atau bagaimana, tidak terlalu vulgar, dalam artian sesuai dengan koridor. Sesuai koridornya adalah Dhamma. Bukan mencari-cari nih ya, bukan mencari-cari kesalahan, bukan mencari-cari, bukan mengkambing hitamkan, bukan. Tapi bagaimana kita bisa mengedukasi semuanya, itu bisa mengedukasi ya. Dan ketika seorang yang dikasih nasihat, ketika seorang yang dikasih masukan, kasih perhatian, ini satu hal lagi ya, jangan baperan. Nah ini ya, ini penting untuk diingatkan lagi. Bante selalu pakai bahasa yang ini, jangan baperan ya. Ini challenge berikutnya. Balik lagi, kalau semuanya Dhamma, rasanya aman. Nah, ini Bante, ini pernah Bante ini juga, ini menarik juga kalimatnya. Bante pas lagi, anak kecil lagi nunjuk begininya. Nah, jadi di Theragata ini, Sariputta Theragata, jadi disebutkan, ketika Anda melihat seseorang yang melihat kesalahanmu, seorang bijaksana yang menegurmu, Anda harus mendekati orang cerdas itu seolah-olah dia sedang mengungkapkan harta tersembunyi. Dengan mendekati orang tersebut, segala sesuatu akan bertambah baik, bukan bertambah buruk. Ini bukan orang yang mencari kesalahan ya, tapi dia melihat kesalahan, dia melihat sesuatu yang tidak pantas, dia melihat celah, memang yang harus ditutup, yang harus diperbaiki, kekurangan yang harus diperbaiki di situ. Bukan untuk membuli ya, bukan untuk merendahkan, bukan untuk menghina, bukan. Nah, itu makanya tujuan kita adalah Dhamma ya di sini ya. Jadi kita harus bisa terbuka, membuka diri. Ini pun dilakukan oleh para biku. Para biku juga ada dalam komunitas, baik senior ataupun junior, membuka diri ketika misalnya senior atau junior tanpa sengaja ataupun dengan sengaja melakukan kesalahan. Ketika Anda melihat sesuatu hal yang tidak pantas itu, tolong beritahu kami, tolong beritahu saya, kasih tahu saya, kira-kira seperti itu ya. Dan biku junior dan senior pun ada formula untuk saling mengakui kesalahannya, ada. Jadi namanya apati desana. Kita harus cari biku senior dengan biku junior, dua ya. Kita ngaku, Bante, hari ini saya melakukan kesalahan ini Bante, saya berjanji di hadapan Bante supaya saya tidak mengulangi lagi di kemudian hari. Kita mengakui kesalahan kita gitu. Oke, Bantenya akan oke ya,
Anda coba untuk menjaga diri lagi lebih baik lagi di masa yang akan datang ya, kira-kira gitu. Kira-kira gitu. Apakah Bante senior kan? Apakah kamu melihatnya? Ya Bante. Apakah kamu ininya? Ya Bante. Nah, ada percakapan di sana. Membuka diri. Kalau memang salah, kita akui salah. Ya, nah ini. Akhirnya dengan begitu akan terbentuk sinergi, akan terbentuk kepercayaan diri. Apa namanya? Bukan kepercayaan diri, artinya trust. Membangun kepercayaan satu dengan yang lain. Yang mau bilang secara umum yang namanya juga manusia. Nah, bisa dibilang ya, terus berkembang. Nah itu ada yang terusin hilap. Secara ini tempatnya salah kalau kata orang gitu. Nah, ya kira-kira gitu. Nah ini menarik, makanya Bante angkat ini. Ini penting sekali. Ada referensinya, tapi sekali lagi bukan untuk mencari kesalahan ya. Bukan untuk mencari-cari kesalahan karena dasarnya tidak suka. Tapi memang ini ada sesuatu yang memang harus dibenarkan. Artinya bukan dibenarkan di sini, memang ada sesuatu yang tidak pantas harus diberesin. Ada sesuatu yang memang harus dibereskan. Jadi jangan ragu. Kalaupun ada sesuatu yang nggak pas, coba cari cara yang pas bagaimana supaya kita bisa memperbaiki keadaan ini. Mengedukasi. Ya. Di situ ya. Yang perlu juga kita pahami. Oke, udah mau 1 jam ya. Oke. Oke, sedikit lagi satu ini lagi ekonomi ya. Dan penting jadi di situ saling memberi, saling mengingatkan. Nah, nanti juga angkat ini, tapi memang agak cepat ini. Apa yang dibilang persahabatan? Nggak kelihatan ya. Terdapat 4 macam sahabat yang dipandang berarti tulus suhada, yaitu sahabat penolong, sahabat pada waktu senang dan susah, sahabat yang memberi nasihat baik, dan sahabat yang bersimpati. Ciri-ciri sahabat yang suka menolong, ia yang menjaga dirimu sewaktu lengah, yang menjaga dirimu sewaktu engkau lemah, yang menjaga dirimu. Wah, cepat sekali. Stop aja ya. Oke. Good idea. Oke. Ya. Ini adalah 4 sahabat dalam Sigalowadah Sutta. Sahabat penolong, ya, Upaka Romito. Sahabat pada waktu senang dan susah, Samana Suka Dukomito. Sahabat yang memberi nasihat baik, Atakaya Mito. Dan sahabat yang bersimpati, ya, namanya Anukampamito, Kampakamito. Ada 4 jenis sahabat. Oke, yang pertama, sahabat penolong. Ciri-ciri sahabat yang suka menolong. Ia yang menjaga dirimu sewaktu lengah. Ia yang menjaga dirimu sewaktu engkau lemah. Ia yang menjaga dirimu sewaktu dalam ketakutan. Ia memberi bantuan lebih daripada yang engkau perlukan. Ini adalah sahabat yang suka menolong. Ya, lengah dalam artian mungkin kita nggak sadar melakukan kesalahan yang disadari atau tidak disadari, itu kan lengah. Kita kasih tahu, nggak boleh seperti itu, nggak pantas, gitu kan? Ini nggak sesuai, jangan begitu. Nah, kira-kira seperti itu kan lengah. Bisa dikatakan lengahnya itu bisa aja karena nggak tahu,
ya kan? Karena nggak tahu sesuatu tersebut adalah nggak baik, bisa saja karena beda kebiasaan atau beda tata krama atau beda ya pemahaman, bisa saja, ya kan? Lalu berikutnya, ya, menjaga dirimu sewaktu engkau lemah. Ya, yang menjaga dirimu sewaktu dalam ketakutan. Ia memberi bantuan lebih daripada yang engkau perlukan. Ini adalah sahabat yang suka menolong. Oke. Lalu berikutnya, sahabat pada waktu senang dan susah. Ya, ciri sahabat pada waktu senang dan susah, samana suka dukomito. Ia menceritakan rahasia-rahasia dirinya kepadamu. Nah, ini bukan kebalik nih ya. Bukan menceritakan rahasia orang ke orang lain gitu. ya. Justru dia membuka dirinya, menceritakan rahasia dirinya. Curhat. Nah, bukan ngegosip jadinya ya. Dan ia menjaga rahasia-rahasia dirimu. Setelah kita terima, kita keep rahasianya, ya. Dan ia tidak meninggalkan dirimu sewaktu engkau berada dalam kesulitan. Ia bahkan bersedia mengorbankan hidupnya demi kepentinganmu. Nah, ini adalah ciri sahabat. Ciri sahabat pada waktu senang dan susah. Kita pun diharapkan, misalnya, ini ya, suatu komunitas akan terlihat bagaimana kebersamaannya atau bagaimana. Nah, Bante pernah juga melihat ketika ada satu masalah, mestinya semuanya merapat. Jangan sampai masalah itu melebar kemana-mana atau keluar. Kita harus merapat. Bagaimana supaya meredam ini semua, supaya tidak tereksplor, tereksploitasi malah tereksploitasi keluar gitu ya. Saya rapatkan barisan, kira-kira seperti itu. Selesaikan di sana. Nah, jadi kita selesaikan ada apa nih di dalam. Nah, ini harus kita bangun ininya. Ya. Dan juga ya, ketika ada yang kesulitan, kita coba untuk saya mencari solusi dan bahkan bersedia mengorbankan hidupnya demi kepentingan. Inilah adalah samana suka dukomito, berani berkorban. Tapi di sini bukan asal tekor ya. Iya, gitu. Istilahnya apa? Tekor asal kesohor. Iya, istilahnya gitu. Biar tekor asal kesohor gitu ya. Jangan itu cari mati ya, kalau gitu ya. Biar tekor asal kesohor gitu. Jangan. Tapi ada ketulusan. Ada ketulusan kita untuk melakukan, untuk membantu. Ya, bukan seperti itu. Bukan untuk mencari nama baik atau bagaimana, bisa dikatakan. Oke. Lalu, nah, ciri sahabat yang memberi nasihat yang baik. Atakaya mito, yang mencegah dirimu berbuat jahat, yang menganjurkan dirimu untuk berbuat benar, yang memberitahukan apa yang belum pernah engkau dengar, yang menunjukkan jalan ke alam yang lebih berbahagia. Ini masalah dalam komunitas ini sering negative thinking. Ya, kita berasumsi sendiri, kita menyimpulkan sendiri tanpa data yang jelas. Ketika kita menemukan ini di antara ini, kita harus jangan berpikir seperti itu. Kita harus cegah nih. Cari tahu dulu, klarifikasi dulu, jangan asal menilai, ya. Karena kan mencegah dirimu berbuat jahat, ya kan? Harus klarifikasi, cari tahu benar atau enggak. Jangan asal misalnya asal tuduh, jangan asal fitnah. Nanti bisa jadi fitnah, bisa dikatakan seperti itu.
Kita harus cari tahu secara dengan baik. Nah, kan mencegah kita untuk berbuat jahat dan juga mengajar kita untuk berbuat benar. Nah, dengan menasihati seperti itu, jadi sesuatu yang mungkin beda sudut pandang, beda pengertian, beda pemahaman, akhirnya tidak menjadi sesuatu hal yang merusak suasana, bisa dikatakan ya. Dan memberitahu apa yang belum pernah engkau dengar. Nah, ketika memang kita tahu sesuatu itu sesuatu yang benar, kita sampaikan. Yang saya tahu seperti ini loh, yang saya tahu seperti ini, supaya untuk memperjelas suasana, ya, untuk menjernihkan suasana. Enggak kok, yang saya tahu seperti ini. Dalam artian di sini, bukan dalam artian ketika kita melakukan itu, Anda pro sana ya, Anda pro sini ya. Nah, kita harus coba untuk mau bilang memang menjelaskan duduk perkaranya itu apa adanya, enggak pro sana, enggak pro sini. Nah, itu kira-kira seperti itu. Nah, jadi di sini mencegah dirimu berbuat jahat, menganjurkan dirimu untuk berbuat benar, dan memberitahu apa yang memang belum pernah engkau dengar, ya kan? Ini adalah ciri sahabat yang memberi nasihat yang baik, atakayamito. Ya, jadi sekali lagi diharapkan untuk kebaikan bersama, jangan takut untuk berekspresi ya. Kalau memang itu sesuai dengan Dhamma. Karena balik lagi, kita adalah komunitas Dhamma, yang acuan kita adalah Dhamma. Ketika semua acuannya Dhamma, rasanya aman. Semua bisa dipertanggungjawabkan, bukan rasa personal, bukan like and dislike. Ini kita akan coba arahkan ke sana. Kita main core kita di sana, sekali lagi strengthen point kita di sana. Ya, strengthen point kita. Berikutnya, ciri sahabat yang bersimpati. Anukampa kamito. Ia tidak merasa gembira terhadap kesengsaraanmu. Ia merasa senang atas kesejahteraanmu. Ia mencegah orang lain berbicara jelek tentang dirimu. Ia membenarkan orang lain memujimu. Ya, jangan, ini biasanya kita senang lihat orang senang, ya kan? Ya kan, kita kan bermula cita nih, bisa dikatakan. Dia merasa senang atas kesejahteraanmu. Jangan sampai kita kebalik, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, gitu kan. Justru kita ya tidak merasa gembira atas kesengsaraanmu, gitu kan. Ya merasa senang atas kesejahteraanmu dan mencegah orang lain berbicara jelek tentang dirimu. Nah, ketika memang ada sesuatu yang misunderstanding, miskomunikasi, kita bisa counter. Rasanya nggak gitu deh. Harusnya nggak gini deh. Karena yang saya tahu ini seperti ini loh. Nah, ini kan kita mencegah orang lain berbicara jelek tentang, mungkin ada yang salah paham di sini, mungkin ada yang miskomunikasi, misunderstanding di sini. Kita harus bisa benarkan. Kita harus melihat sesuatunya itu sebagai objektif, bukan subjektif di sana. Ya, dari situ makanya mana yang pantas, mana yang tidak pantas, mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai. Itu perlu lagi ditekankan dan membenarkan orang lain. Kalau orang puji, oke, ya memang itu benar. Puji aja, angkat aja gitu. Sadu Pak, betul. Ya, itu sadu, memang benar begitu sadu. Ya. Terusin aja, komporin aja. Sesuatu yang baik, oke, gitu kan, kira-kira ya. Itu. Nah, ciri sahabat yang bersimpati. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, nah itulah yang memang perlu kita lihat, kita maintain di dalam komunitas. Sebenarnya banyak dhamma-dhamma yang bisa kita angkat dalam yang berhubungan dengan komunitas itu sendiri, bagaimana kita menjaga komunitas dengan baik. Ya,
Kira-kira seperti itu. Ya, demikian dari Bante. Sebenarnya masih ada satu materi lagi, tapi mungkin bisa kelamaan. Bante skip aja untuk ini. Nggak terlalu penting secara ini. Itu buat Bante aja sih sebenarnya posisi Bante, tapi nggak apa-apa. Ya intinya adalah di situ ya, poin-poin itu yang mungkin kita bisa saling mengingatkan lagi ya. Semoga penjelasan Bante memperjelas tujuan kita sehingga kedepannya kita akan KSN ini jadi lebih bermanfaat untuk bagi orang yang memang memerlukan belajar Dhamma, praktek Dhamma dan mengenal Dhamma sehingga bisa mencapai tujuan itu perasasian Dhamma itu sendiri. Oke. Sadhu, sadhu, sadhu.